sedekah kepada seseorang yang saya belum sempurna ridhonya, ikhlasnya belum sempurna saya kepada orang, tapi berikanlah saya kekuatan ikhtiar untuk menyempurnakannya. Kalaulah boleh saya berharap dengan sedekah yang saya belum ikhlas ini, berikanlah saya kesehatan di masa tua saya. Nggak apa-apa, pakai gitu, nggak ada masalah. Tapi jangan kreak ngomongnya, ya kan? Aku jujur aja nih ya Allah, nih aku kasih sama Dina, aku pening nih udah nih, kok kasih aku sehat, awas kok ya. Nah, itu namanya kreak, itu nggak boleh kayak gitu. Kadang-kadang kita ini muncul kreak-kreak kita dalam doa. Siapa tuh orang yang kreak dalam doa? Memantaskan amal dan meruntuhkan kekuasaan Allah dalam pengendali takdir. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi yang nanya gini, Ustadz, saya mau beli baju untuk istri saya, tapi saya juga mau beli untuk ibu saya. Uangnya nggak cukup. Menurut Ustadz apa yang dilakukan? Nah ini lagi kan, nah, ujung-ujungnya awak juga yang bertanggung jawab nih kalau apapun jawabannya kan gitu. Jawabannya begini, kalau kau ingin membeli baju kepada dua orang yang kau cintai, hampir sama model cintanya dengan ritme yang berbeda. Ibu kau cintai sebagai wanita yang melahirkanmu, istri kau cintai sebagai perempuan yang melahirkan anakmu. Sama kan cintanya, dengan ritme yang berbeda, kira-kira kan begitu. Maka jangan bentur-benturkan kedua-duanya. Kadang-kadang mulut kita juga yang melea-lea. Ya udah awak beli baju sama bini awak bilang sama mak awak, mak tadi udah awak beli baju sama bini awak untuk mama bulan depan lah insyaallah ya. Kalau dari tahu lah udah mama awak bangsanya bangsa iri-irian misalnya, ya kan? Gitu kok sekarang ya, udah berat lah, hampir jadilah maling kundang kedua. Atau terjadi kasih sama mamanya, dek udah abang beli, abang ini tak saya nggak ngerti lah aku bang, nggak ngerti aku bang. Tahu lah bini kalau udah kayak sinetron dosiar, ya kan? Pokoknya masalah satu bisa jadi 18. Nah jadi maksud saya begini, nggak apa-apa merahasiakan sesuatu kita rahasiakan itu tidak pernah menciderai hak siapapun. Yang tak boleh itu adalah merahasiakan sesuatu yang merusak hak orang lain. Kalau saya memberikan ke ibu saya rahasiakan sementara waktu beritanya ke istri saya, ada nggak hak dia yang saya cederai? Nggak ada. Uang dia nggak hilang, kasih sayang saya nggak hilang. Kebetulan saja hari itu uang saya, harta saya hanya cukup membeli untuk satu orang dulu, dengan niat yang tidak pernah berubah. Pada waktunya saya punya harta lagi, saya beri kepada istri saya atau kepada ibu saya. Jadi kalau ditanya mana duluan ibu atau istri, saya juga nggak mau terjebak dengan itu. Ya, kalau ditanya memang nggak usahlah dibentur-benturkan dua-dua itu. Untuk apa dibentur-benturkan? Karena berbeda model kita mencintai kedua-duanya. Sampai nanti pertanyaannya, Ustadz, apa hukumnya seorang anak memberikan diam-diam kepada emaknya uang? Gini, buat dia nggak diam-diam. Kenapa dia diam-diam? Ya, karena dia oyong kali nengok kau. Makanya dia diam-diam. Coba engkau buka hatimu, bang, mamamu itu juga mamaku. Di tapak kakinya juga ada surga yang sama kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sama kita mencintai emakmu dan emakku bang. Hari ini emakmu butuh bantuan, aku redo bang. Jangan kau rahasiakan apapun berita yang kau bantu mudahkan urusan ibu kita bang. Kira-kira kan begitu. Tapi karena kita asih intervensi aja, mau tak mau akhirnya pasangan kita menyembunyikan berita gitu. Jadi saya bilang keberkahan rezeki akan hilang gini Pak. Keberkahan rezeki itu bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang akses. Gini. Nah, kalau tidak variabelnya tauhid, maka kita akan suntuk memang. Cobalah Bang bayangkan Bang, 1/3, 2/3 hidup kita habiskan hanya untuk membiayai orang lain Bang. Sedih kali aku Bang. Nggak usah sedih. Kenapa nggak usah sedih? Begini, kalau variabelnya tauhid, kau harus paham. Gini ya, ini saya dudukkan ini. Jangan marah. Tidak mungkin seseorang mengambil rezeki yang bukan miliknya. Dah, pelan-pelan ini. Sehebat-hebatnya kau menyembunyikan hartamu, kalau itu bukan rezekimu, pasti akan ada jalannya didapati oleh orang yang memilikinya. Makanya variabelnya harus ada tauhid. Kalau nggak ada tauhid, capek kita menjalani hidup ini. Oke. Maka untuk mendamaikan hati kita pada kebantuan yang kita beri kepada orang-orang yang kita udah mumet nengok mukanya,
masuklah ke variabel tauhid itu supaya lebih tenang hati kita. Kalau ditanya ikhlas nggak ikhlas, nengok mukanya aja udah nggak ikhlas awak. Asik dia aja yang nampak mukanya seminggu sekali. Apa nggak oyong awak nengoknya? Paham ya Pak? Atau yang kedua, boleh nggak pakai logika matematik untuk membuat hati kita jauh lebih damai pada sesuatu yang kita lakukan kepada orang? Silakan. Misalnya begini, ya Allah, saya khawatir dengan kesehatan saya di masa tua. Saya tidak tahu apakah kau beri saya kesehatan, tapi saya berikhtiar menjadi orang sehat karena kepada semua mukallaf harus berikhtiar mendapati umur yang panjang melalui sehat. Saya berikhtiar untuk itu. Hari ini saya bersedekah kepada seseorang yang saya belum sempurna ridhonya, ikhlasnya belum sempurna saya kepada orang, tapi berikanlah saya kekuatan ikhtiar untuk menyempurnakannya. Kalaulah boleh saya berharap dengan sedekah yang saya belum ikhlas ini, berikanlah saya kesehatan di masa tua saya. Nggak apa-apa, pakai gitu, nggak ada masalah. Tapi jangan kreak ngomongnya, ya kan? Aku jujur aja nih Allah, ini aku kasih sama dia, aku pening nih dia, nggak kau kasih aku sehat, awas kau ya. Nah, itu namanya kreak, itu nggak boleh kayak gitu. Kadang-kadang kita ini muncul kreak-kreak kita dalam doa. Siapa tuh orang yang kreak dalam doa? Memantaskan amal dan meruntuhkan kekuasaan Allah dalam pengendali takdir ya. Ya Allah ya Tuhanku. Makanya kalau ingin menyebut apakah kita boleh berwasilah kepada amal ya, atas semua amal kita minta kepada, silahkan, tapi untuk menjaminkan nggak boleh. Menjaminkan tahu. Ya Allah ya Tuhanku, asbab daripada duha yang saya lakukan selama 2 tahun ini, kabulkanlah yang ini. Takut juga awak dengarnya ya kan, ngeri kali ya. Makanya harus runtuh sih. Ya Allah ya Tuhanku, saya bersyukur sekali kau beri rezeki selama 2 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat duha. Itu adalah rezeki bagi saya. Jika boleh saya berwasilah kepada amal saya yang saya kerjakan itu, kabulkanlah ya Allah urusan saya yang ini atas ketundukan dan kerendahan saya di hadapan Engkau ya Allah. Udah landing kan? Ini yang nggak landing itu gitu. Kita ini merasa pantas kepada amal, lalu kita ingin tukar guling sama Tuhan. Ya, seolah-olah kita ingin bilang begini, kalau nggak kau kasih juga nih ya Allah, ku berhentikan ini amal ini. Ya kalau berhentikan, berhentilah, napas kau pun ku berhentikan nanti biar tahu, kira-kira gitu. Paham ya? Tapi kan saya kira kita udah selesai itu urusan itu udah selesai. Makanya mari pelan-pelan kita mengurangi akal matematik untuk mengukur kebaikan. Saya kan udah bolak-balik bilang, dan itu nasihat untuk diri saya sendiri juga. Ya, semua amal yang kita kerjakan itu adalah rezeki. Semua amal yang kita kerjakan itu adalah rezeki. Ada orang naik kereta, tiba-tiba hujan, hujan. Baru teringat dia, mantel keretanya rupanya masih basah karena semalam juga hujan. Sementara dia harus sampai ke satu tempat yang bajunya tak mungkin kalau basah. Tidak lama dengar azan. Akhirnya dia singgah di masjid. Begitu diambil wudhu, teringat dia, diingatkan Allah dia. Udah lama kau nggak sholat berjamaah, ku paksa kau dulu sebentar. Berarti sholat berjamaah bagi dirinya adalah rezeki. Gitu cara nengoknya Pak, supaya jangan noyong kali gitu. Supaya jangan noyong kali. Udah jadi sampai enak ini bener wallahi. Ya, nabung, sedekah. Tengok kantong rogok tinggal goceng, tengok samping tinggal goceng, pas 10.000, perut lapar. Tadi udah mau beli ayam penyet, mana ada ayam penyet 10.000 ya kan? Awak lah dipenyetkan tukang ayam penyet tuh, ya kan? Karena uang udah nggak cukup beli ayam penyet, jadinya teringat makan nasi padang pakai telur. Apa rezekinya hari itu? Karena kau tadi bersedekah, ndak berhitung kau dengan uang yang sedikit di kantongmu. Saking gembiranya kau bersedekah, aku cukupkan sisa harta di kantongmu untuk mencukupkan seleramu tanpa merusak satupun yang kau hajatkan dalam perjalanan hidup. Udah selesai. Jadi begitu kita beli, dibuat Allah tukang jualan nasi padangnya ramah pula, ya kan? Bang, telur bulat.
banyakkan kuahnya sikit. Oh ya, rendang mau. Oh. Sur deh kan, mak paten kali waknya. Enak gak Pak? Waduh, berapa banyak Allah selamatkan hidup kita yang kayak gitu. Jangan macam-macam lah dalam hidup ini, biasa-biasa aja lah. Ya. Kenapa? Karena 2/3 perjalanan hidup kita di dalamnya ada izin Allah, di dalamnya ada ridha Allah, di dalamnya ada kemudahan Allah. Wasilahnya adalah semua manusia yang kita lewati, kita dapati. Boleh saja mereka melihat kita kasihan. Ya udah memang jelek kian muka awak kan, kasihan dan nengok awak ya kan. Jadi kasihannya orang lalu dia menolong kita, itu tanda Allah menolong kita. Jadi jangan merasa sedih kali dengan wajah yang dikasihani orang. Itu kadang-kadang rezeki juga itu, Pak. Makanya coba jelek-jelekkan wajah Bapak sini. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan cara orang mengasihani kita, jalan orang menolong kita besar, dan wasilah orang-orang yang ingin menolong kita menjadi datang atau dapat, sehingga Allah menolong kita dengan jalan wasilah orang lain. Nah, sedikit lagi ya, maka Bapak Ibu, saya mau ajak kita, kenapa dalam ayat itu fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra ya. Jadi usri dan yusra kalau pakai pendekatan filsafat atau semantik, berat itu ya, sesuatu yang sulit itu konteksnya adalah kemampuan kita. Selama kita mampu, maka semua tidak akan sulit. Pak, bayar SPP, harganya SPP-nya per bulan, SPP anak per bulan 25.000, itu berat atau ringan? Ya Bu, kalau ada 25.000 SPP anak kita sekolah, itu berat atau ringan? Ringan bagi orang yang duitnya banyak. Bagi orang yang duitnya 20.000, oyonglah dia. Itu dia. Paham itu? Fa inna ma'al usri. Jadi makanya bukan keadaannya yang mau kita minta kepada Allah untuk dirubah, tapi kemampuan kita untuk menapaki keadaan itulah yang disebut sebagai yusra. Itu kalau bicara pakai variabel filsafat. Makanya kalau Anda mengenal angka 5 sebagai rezeki, maka Anda nggak akan berhasil melihat 4, 3, 2, 1, 0 sebagai rezeki. Paham? Ya. Ada seorang anak pergi ke sekolah ujian, nauzubillah, nilainya jelek, ranking 2 terakhir di kelas. Ya. Begitu anaknya pulang, merepet mamanya. Sakit hati mama. Asal mama datang ke sekolah, bukan kayak mama-mama lain nunggu anaknya ranking 1, ranking 2. Mama deg-deg ser, kau lulus atau enggak kelas 6. Sedih kali hati mama. Oke, selesai mama mau gimana? Ini kita evaluasi logika berpikir ya, supaya menarik. Evaluasi itu wajib, intervensi nggak boleh. Oke, gini Mama maunya gimana? Paling nggak kau ranking tengah lah nah. Oke, ranking tengah itu kita buat grade-nya. Grade berapa? Grade 7. Grade 6-nya apa? Grade 6-nya ikut ujian. Grade 5-nya apa? Kenapa bisa ikut ujian? Berarti sehat. Bagaimana anaknya mau ikut ujian kalau sakit? Benar toh? Grade 5. Grade 4-nya apa? Meskipun tidak semua didapat, masih ada soal yang dijawab, berarti masih lurus logika, masuk grade 4. Grade 3-nya apa? Meskipun dia tidak sempurna jawabannya seperti anak-anak pintar lainnya, alhamdulillah dia masih mengikuti ujian dengan sempurna, tidak terlambat. Grade 2-nya apa? Grade 1 dinilai. Jadi kalau kita melihat anak kita belum sampai di grade 7, tapi dia sudah melewati 6, 5, 4, 3, 2, dan tolong jangan hindari ini sebagai bagian dari kesyukuran. Paham ya Pak? Berapa banyak anak-anak kita begitu mau ujian, demam dia Pak. Akhirnya nggak jadi ujian. Padahal anaknya pintar kali, belum ada soal udah pandai jawab, saking pintarnya. Maaf. Ya, kegagalan kita bersyukur adalah mengakumulasi semua yang Allah mudahkan. Kenapa? Karena kita terlalu diintervensi pada satu kefokusan. Apa fokusmu? Punya duit 1 miliar. Selama saya belum punya duit 1 miliar, saya anggap saya belum berhasil. Padahal duit dia udah 999.999.900 perak. Paham ya? Jadi udah hati-hati Pak. Alhamdulillah. Sampai nanti ke ujung, salah satu rezeki rahasia yang Allah beri kepada kita dan harus kita syukuri adalah kita tidak diberi Allah banyak masalah.
yang membuat kita kehilangan keimanan. Paham ya? Kalau masalah yang datang ke ibu-ibu membuat ibu merepet aja, udah bagus itu. Kenapa? Adrenalinnya terjaga. Ya kan? Nengok suami malas mandi, abang ini, berarti kan terjaga dia, Pak. Edaran darahnya pun normal terus. Tapi kalau sudah datang ujian yang membuat iman kita runtuh, Pak, itu berarti berat ujian kita, Pak. Nauzubillah. Ya, jadi udahlah. Kalau masih ujian-ujian di ruang-ruang yang sangat teknis, ya memang begitulah. Mau mandi sabun habis, ya kan? Nggak usah merepet sampai ke Facebook. Berat kali jadi bini zaman sekarang. Ya, punya suami pun manjanya nauzubillah min dzalik. Ya, sabun pun harus diantarkan. Nggak usah, biasa aja. Ya. Udah mengerti, Pak ya? Jadi gini, karena nggak punya beban berat itu ternyata adalah rezeki yang nikmat sekali. Ya, kenapa? Karena kita dipantaskan Allah pada keadaan hidup kita. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk defensif, enggak. Saya kalau ini anak muda semua umurnya di bawah 40 tahun, saya akan bilang, kalau belum jam 10 malam jangan kau pulang. Di luar kau sana. Siru fil ard. Ya, terlalu remeh kau lihat bumi Allah ini, tidak kau manfaat untuk mencari rezeki. Kenapa? Karena bagi anak muda yang nggak boleh itu adalah malas. Ya, saya pernah bilang sama mahasiswa saya, dia mahasiswa hukum, udah pernah mungkin saya bilang sini, ditelepon sama adik-adik juniornya, bang, ada job ini bang, apa itu? Pasang tenda bang, ada orang kawin di dekat rumahku, mau bang? Ya, cepet limpul bang, lumayan loh bang. Nggak remeh, nggak normal kali kau tengok aku. Sepele kau ya. Aku ini mahasiswa hukum loh, semester 7. Bentar lagi aku nih jadi pengacara loh. Kau suruh aku pasang tenda, di mana maruahku kau buat? Kalau saya dosen udah selentik di telinganya tuh. Belum lagi kau tamat udah melehak kali. Gini, ente kalau masih mencari jati diri, siru fil ard. Boleh jadi untuk engkau sampai di angka 10, engkau nggak ketemu 5 tambah 5, terlalu cepat. Dibuat Allah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tapi kenapa kawan saya sekali jalan aja 5 tambah 5 sama dengan 10. Orang yang cepat jalannya, pendek jalannya, hasilnya tidak akan pernah berubah. Harus dilihat begitu. Makanya saya bilang kalau ada muda, ya nggak boleh Pak, tidak boleh eksklusif. Apapun yang dibilang, pandai nggak kau carikan aku kelapa, ini mau ada pesta nih di dekat rumahku ini, saudaraku pula, mau berapa kelapanya? 200 kelapa. Inilah yang berat. Nggak berat, pergi kok ke pajak sana, kau tanya yuk tukang kelapa sejagat raya di situ. Kenapa? Paling nggak kau menjual apa namanya, kemampuan untuk mencari link. Tapi kan malosok, tahu malosok? Malas itu menjadi indikator eksklusivisme. Sehingga akhirnya dia bilang, ya Tuhan cemanalah, cuma kayak gini lah kau buat hidupku. Nggak ada kawan yang malas. Coba kau buat semua ini, siru fil ard. Nah nanti levelnya, kenapa Rasul 40 tahun lalu dia diangkat menjadi setelah dia diangkat menjadi Rasul, lalu dia seperti tidak lagi sempurna orientasi kepada dunia, karena memang leveling perjalanan hidup manusia itu harus naik makom. Bukan tidak mencari harta, tapi tidak boleh harta yang dicari merusak keimanan. Ya, paham nggak itu? Jadi kalau ada harta yang kita cari merusak keimanan, maka luruskan, jangan sampai merusak keimanan. Nanti sampai umur 50. Makanya kalau dibilang, Ustadz, ada orang di masjid kami itu setelah pensiun baru dia datang ke masjid. Cemana itu Ustaz? Udah nggak cemana-mana, udah memang bagus sekali itu. Jadi jangan pala oyong kali mikirkan orang pensiun baru datang ke masjid. Ini Ustaz, banyak kali di lingkungan kami pensiun dulu baru ke masjid. Sewaktu belum pensiun, udah jangan oyong kali mikirkan itu Pak. Udah paten itu setelah dia pensiun datang ke. Iya, teringatnya nih Ustaz, selama dia belum pensiun kemana lah dia Ustaz? Gak urusanku itu. Capek pula kita ngurusinya itu, saya bilang. Sebelum dia wafat dia datang ke masjid, udah paten itu. Tapi mendakwahkan orang untuk tetap datang ke masjid, itu menjadi dakwah yang gak boleh hilang. Benar, tapi mengintervensi orang gak boleh. Gitu kira-kira ya. Udahlah ya Pak ya, saya kira itu saja. Ini udah kayak di foto studio saya lihat nih, ada lampu ya, segala macam. Ya ini bagian dari ikhtiar ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua.
saling doa mendoakan kita ya, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah amal kita ini adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala.